Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kata syukur, puji dan puja kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung, tidak mungkin kita bisa kalkulasikan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Namun kita yang zalim, kita yang kurang bersyukur, dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang manusia, zalumun kafar, banyak sekali kezaliman dan kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih janji Allah tabaraka wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat-nikmatku kepada kalian. Wa la in kafartum, dan apabila kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hamba-hamba Allah yang semoga Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita wafat kecuali dalam ketakwaan dan dalam keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim, dalam kondisi iman, dan dalam kondisi takwa itu sendiri. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan perbaiki urusan dan amal-amal kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan benar, bicaralah dengan jujur. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki amal-amal kalian, Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah meraih kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, tidak terasa bulan Ramadan hanya menyisakan beberapa saat saja di hadapan kita. Seakan-akan baru kemarin kita memotivasi diri kita dan memotivasi saudara-saudara kita, keluarga kita dan lingkungan kita untuk menyambutnya dengan benar, untuk menyambutnya dengan hangat, untuk menyambutnya dengan maksimal. Dan hari ini atau saat-saat ini kita harus mengganti konteks pembicaraan kita dari penyambutan menjadi perpisahan. Bagaimana kita melepas Ramadan dengan husnul khatimah, ayyama ma'dudat. Apa yang Allah katakan sungguh benar sekali, hadirin Allah muliakan. Ramadan hanya beberapa hal yang berbilang. Ramadan sangat cepat berlalu. Ia tidak menunggu kita selesai khataman kita atau tidak. Ia tidak menunggu kita sudah dapat hidayah untuk qiyamul lail atau tidak. Ia tidak menunggu apakah kita khusyuk ketika tarawih dan qiyamul lail atau tidak. Ia tidak menunggu apakah kita sudah bisa mempuasakan lisan kita, telinga kita, mata kita atau tidak. Ia akan berlalu. Ia akan berlalu. Dan ia akan berlalu beberapa saat lagi. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Oleh karena itu, hendaknya kita benar-benar merenungkan apa yang sudah kita lakukan di bulan yang begitu luar biasa ini. Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ragima anfu rajulin
celakalah seseorang adraka Ramadan, ia mendapatkan Ramadan, ia ada di Ramadan 1446 Hijriah ini, dia hidup di Ramadan 1446 Hijriah ini, dia sehat di Ramadan 1446 Hijriah ini, ia beraktivitas, ia bekerja, ia melangkah di Ramadan 1446 Hijriah ini, falam yukfarlah, namun dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan itu berakhir. Rogima anfu rajulin, celaka orang seperti itu. Celaka orang seperti itu. Celaka orang yang masuk Ramadan dan dia hadapi Ramadan dan jalani Ramadan tanpa ada kendala syar'i sama sekali. Namun begitu Ramadan telah usai, ia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang seperti itu. Siapa yang mengatakan demikian, hadirin? Ulama? Bukan. Siapa yang mengatakan demikian? Kiai? Bukan. Yang mengatakan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan sadarkah kita semua bahwa kesempatan kita untuk diampuni oleh Allah hanya beberapa jam ke depan saja. Kesempatan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari hadis di atas itu tidak lama. Kita tidak punya 1 bulan sebagaimana jika saat kita memasuki Ramadan kali ini. Kita tidak punya 20 hari ketika kita baru menyelesaikan hari ke-10 dan kita punya 20 hari ke depan. Kita sudah tidak punya 10 malam terakhir. Kita tidak punya 10 malam terakhir. 10 malam terakhir hanya tinggal cerita indah kita atau cerita buruk sebagian kita ketika dia menengok ke belakang. Kita hanya punya malam ke-29 nanti malam, dan kalau hilal tidak terlihat kita punya malam ke-30. Kita hanya punya 2 hari atau 2 malam saja, lalu semuanya berakhir. Dan pertanyaannya, apakah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi, apabila matahari Ramadan terbenam dan ditandai Ramadan telah berakhir, apakah itu karena hilal atau ikmal 30 hari dan dosa-dosa itu belum diampuni, maka celaka kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang Allah muliakan, maka jangan cepat-cepat selebrasi sebelum semua ini berakhir. Jangan cepat-cepat merasa menang sedangkan kita masih berada dalam ancaman. Sekali lagi, rogima anfu rajulin adraka Ramadan falam yukfarlah. Celaka seseorang yang memasuki Ramadan lalu menjalani Ramadan dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelalaiannya, karena tidak memanfaatkan peluang, karena tidak beribadah kepada Allah, karena puasanya sebagaimana puasa yang dikatakan Nabi SAW, rubba sa'imin hadzuhu min siyamil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, ganjarannya hanyalah lapar dan dahaga. Ia tidak dapat pahala, ia tidak dapat surga, ia tidak mendapatkan keuntungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah tidak terima amal ibadahnya, karena kelalaiannya, karena dosa-dosanya, karena ia tidak memanfaatkan Ramadan dengan semestinya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, oleh karena itu manfaatkanlah detik-detik terakhir. Manfaatkanlah detik-detik terakhir. Jangan lengah, jangan selebrasi sebelum semua berakhir. Jangan terbawa suasana jika suasana itu tidak kondusif. Ikutilah bagaimana praktek para ulama kita. Abu Darda
radhiyallahu taala anhu mengatakan, la takunu kalladzina ijtahadu fil awwalit thariq. Jangan seperti orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah di awal perjalanan, semangat beribadah di malam-malam pertama Ramadan. Falamma qarubu minan nihayah. Dan ketika dia sudah berada di hadapan garis finish, ketika dia berhadapan di akhir dari Ramadan dalam konteks kita, tawaqqafu fahalaku, lalu dia berhenti beribadah. Dia sibuk dengan urusan-urusan yang seharusnya dia tidak lakukan itu. Dia tidak perlu pikirkan itu. Tapi dia sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan-urusan yang melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Fahalaku, maka mereka hancur. Mereka hancur. Mereka semangat di awal Ramadan. Mereka semangat di pertengahan Ramadan. Tapi begitu masuk hari-hari terakhir, mereka tinggalkan Ramadan sebelum Ramadan berpisah dengan mereka. Mereka buat perpisahan sebelum perpisahan. Fahalaku, maka mereka pun hancur dan binasa. Hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan. Ibnu Rajab pernah menyampaikan, man amila amalan salihah, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, thumma tahawana ba'dahu, lalu dia melalaikan amal saleh tersebut, dia tidak serius mengerjakan amal soleh tersebut, khususnya di akhir-akhir dari periode itu tersebut. Apa yang terjadi? Fahadha dalilun ala annahu lam yuqbal minhu. Itu dalil, itu indikator amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jangan selebrasi sebelum semuanya berakhir. Kita masih punya malam 29 nanti malam, dan apabila hilal tidak terlihat, maka kita masih punya malam ke-30, dan juga kita masih punya siang 29 dan siang 30 apabila hilal tidak terlihat. Jangan selebrasi dan berpikir ini semua berakhir. Jangan berpikir setelah Ramadan, sedangkan kita belum menutup Ramadan dengan husnul khatimah. Karena sekali lagi, apa alasan kita berhenti sedangkan Allah merahasiakan jatuhnya Lailatul Qadar? Memang peluang semakin besar. Lailatul Qadar sudah turun dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada yang bisa memastikan. Tidak ada yang bisa memastikan. Kata Ibnu Qayyim, kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk mencari Lailatul Qadar 1 tahun penuh, saya akan sapu bersih 1 tahun penuh. Apalagi kalau cuma 10 malam. Itu yang dikatakan para ulama. Karena logika mana yang mengatakan bahwa fokus 1 tahun penuh untuk mendapatkan 83 tahun adalah hal yang tidak worth it, adalah hal yang terlalu aneh. Semua orang berakal sehat mengatakan, apabila kita berjuang 1 tahun untuk mendapatkan 83 tahun, maka itu adalah sebuah langkah yang sangat rasional dan sangat jitu dan menguntungkan. Kata beliau, apalagi kalau Allah hanya minta kita 10 malam saja, hanya 10 malam, dan yang sekarang tersisa tinggal 2 malam saja. Maka maksimalkan apa yang tersisa di 10 malam terakhir ini dan di bulan Ramadan. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin, ini adalah praktek dari para ulama klasik kita, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa kana salaf yakhafuna ala anfusihim fitnah. Para ulama klasik dulu khawatir terkena fitnah dalam diri mereka, khususnya di akhir-akhir masa ibadah, khususnya di akhir-akhir periode kehidupan mereka. Mereka sangat khawatir tergelincir, bukan di awal, bukan di tengah. Kekhawatiran mereka terbesar adalah mereka tergelincir di akhir fase kehidupan, di akhir fase ibadah. Dalam konteks Ramadan, mereka sangat khawatir tergelincir di hari-hari ini. Kenapa demikian? Karena tergelincir di akhir adalah sebuah hal yang sangat fatal dan kita tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya lagi. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, fakanu yudha'ifuna al-juhda fi akhir hayatihim. Oleh karena itu, pola hidup mereka memaksimalkan ibadah mereka di fase akhir hidup mereka. Mereka memaksimalkan ibadah mereka di akhir-akhir Ramadan. Bukan justru mengendorkan, tapi dimaksimalkan dan dioptimalkan semaksimal mungkin. Hadirin, ibarat sebuah tim, apabila ia kebobolan,
di menit ketiga atau menit kelima dia masih punya peluang untuk mengejar ketinggalan selama 85 menit ke depan. Tapi kalau dia kebobolan di menit ke-90 atau ada extra time, dia tidak punya kesempatan untuk membalas dan akhirnya dia kalah. Tergelincir yang paling menyakitkan adalah tergelincir di tikungan terakhir atau di lap terakhir. Dan ini lap terakhir dari Ramadan. Terakhir, masyarul muslimin, ingatlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi, jangan sampai kuda pacu lebih cerdas daripada Anda. Kuda pacu, walaupun dalam kondisi tertinggal, mereka tidak mengurangi kecepatan ketika mendekati garis finish. Lalu bagaimana dengan manusia yang punya akal sehat? Apapun yang terjadi, walaupun kita merasa berat, atau walaupun target-target kita sebagian belum terpenuhi, atau kita merasa belum punya cukup waktu untuk menghatamkan Al-Quran, hari ini ganti target kita. Kalau kita merasa tidak ada waktu lagi untuk menghatamkan Al-Quran, ganti target. Target tutup Ramadan ini dengan husnul khotimah. Tutup Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, berapapun kita sampai dan di juz manapun kita akan berhenti. Sekali lagi, ini tentang bagaimana mendapatkan husnul khotimah. Ini bukan tentang berapa juz lagi atau bukan berapa kali khataman lagi. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupannya. Tutuplah Ramadan dengan baik, tutuplah Ramadan dengan husnul khatimah. Ulama kita mengatakan, kalau beberapa hari yang lalu kita belum berhasil menyambut Ramadan dengan hangat, maka tutuplah Ramadan dengan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma wafiqna li taharri lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Allahumma wafiqna li taharri lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Allahumma wafiqna li taharri lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Allahumma akhtim lana syahr Ramadan bi husnil khatimah ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana syahr Ramadan bi husnil khatimah ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana syahr Ramadan بحسن الخاتمة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخيرا من الصلاة.